Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seneng banget sih anak papa, ucap Faris saat melihat Caca masuk ke dalam rumah dengan wajah sumringahnya. Papa, pekik Caca langsung memeluk Faris dengan erat. Tumben kamu pakai baju begini, Tanya Faris yang merasa kini putri bungsunya sudah mulai berdandan. Hehe, papa kapan pulangnya? Tanya Caca mengalihkan pembicaraan. Kebiasaan kalau ditanya, ucap Faris mencubit hidung Caca dengan gemas. Papa, rengek Caca manja sambil mengusap hidungnya. Pah, kalau Caca jadi model gimana? Tanya Caca serius meminta pendapat kepada Faris. Model, ucap Faris memicingkan matanya. Kenapa kamu mau jadi model? Tanyanya lagi. Ya nggak apa-apa sih, kemarin Caca dijadiin model baju gitu sama temen Caca yang desainer. Nah, Caca kok kayaknya tertarik sama dunia modeling. Gimana menurut papa? Tanya Caca antusias. Apapun keinginan putri-putri papa, selama itu baik, pasti papa akan dukung, ucap Faris lembut. Makasih Pak, kata Caca kembali memeluk Faris. Tapi, ucap Faris, ada tapinya. Tapi, tanya Caca bingung. Kamu harus janji bisa bertanggung jawab dengan kerjaan seperti itu. Kamu tahu sayang, dunia model itu tidak seindah yang orang lain lihat. Jujur, papa khawatir kalau kamu masuk ke sana. Papa lebih dukung cita-cita kamu yang pertama untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Itu jauh lebih baik daripada model, jelas Faris pelan. Caca dulu memang sangat ingin menjadi pengusaha seperti Faris dan menggantikan posisi Faris di perusahaan. Namun saat ia tahu bahwa ternyata Faris bukan papa kandungnya, Caca mengurungkan niat itu. Caca merasa ia tidak berhak atas perusahaan Faris karena ia bukan siapa-siapa Faris. Pah, gumam Caca lirih. Cuma kamu harapan papa sayang. Kamu tahu sendiri kan, kakak kamu itu nggak mau masuk ke perusahaan. Kalau nanti papa tidak ada, siapa yang akan mengurus perusahaan? Tanya Faris. Pah, ucap Caca sendu. Papa nggak melarangmu untuk menjadi model sayang, tapi kalau kamu minta pendapat papa, maka papa lebih suka kamu bergabung di perusahaan papa. Leona yang akan terjun ke perusahaan, ucap Lana yang baru datang dan langsung berkomentar. Leona mana mau, ucap Faris kecewa. Dia mana berhak mengurus perusahaan, cibir Lana memandang tidak suka kepada Caca. Caca capek banget, Caca ke kamar dulu ya Pak, ucap Caca tersenyum kepada Faris. Papa jangan capek-capek, lihat mata papa kan hitam karena kecapean. Good night papa, sambungnya sambil beranjak dari duduknya dan berjalan menuju kamarnya. Caca menarik nafasnya dengan dalam saat sudah mulai menaiki tangga. Tanpa terasa, air matanya langsung luruh. Hatinya begitu sakit melihat tatapan sinis dari ibu kandungnya sendiri. Namun, Caca berusaha untuk baik-baik saja di depan Faris. Caca tidak mau membuat Faris sedih dan semakin merasa kasihan padanya. Sampai kapan kamu akan terus bersikap seperti itu kepada anak kamu sendiri? Ucap Faris dingin dan menatap tajam kepada istrinya. Sampai kapan? Sampai dia pergi dari sini, sehingga aku tidak perlu melihatnya lagi, jawab Lana ketus. Dia anak kamu, Mah. Tolong, jangan siksa dia lagi. Batin dia sudah cukup rapuh selama ini karena sikap kamu, ucap Faris mencoba berbicara lembut kepada Lana. Yang bersalah laki-laki itu, bukan Caca. Caca tidak bersalah sama sekali. Jadi tolong jangan benci dia sangat butuh kamu di sisinya, ucap Faris lagi. Dia sudah punya papa yang bodoh kayak kamu, sahut Lana ketus. Lana, bentak Faris pada akhirnya. Dia berusaha berbicara pelan dan lembut, namun memang hati Lana sudah sekeras batu sehingga susah untuk digerakkan. Terserahlah, aku malas berdebat denganmu gara-gara anak sialan itu, ucap Lana yang mulai beranjak dan pergi ke kamarnya. Astagfirullah, ucap Faris menghela nafasnya panjang dan memijit pelipisnya yang terasa semakin pusing kala menghadapi sikap istrinya.
Di dalam kamar, Caca terus memikirkan bagaimana nasibnya ke depan nanti. Bagaimana bila Faris tak ada, apakah dia akan benar-benar hidup sendiri? Caca menangis terisak di lantai sambil menyandarkan kepalanya pada ranjang queen size-nya. Kenapa Mama begitu membenci Caca? Apa mau Caca lahir sebagai anak hasil perkosaan? Apa keinginan Caca hidup kayak gini? Enggak, Mah. Caca enggak mau. Caca mau jadi anak Papa Faris. Caca enggak mau jadi anak hasil perkosaan yang selalu Mama benci kayak gini. Caca enggak mau. Caca enggak mau hidup sendirian kayak gini. Caca enggak punya siapa-siapa. Cuma Papa Faris yang sayang sama Caca dan mau menerima kehadiran Caca. Gumam Caca di sela tangisnya. Siapa bajingan yang sudah memperkosa Mama sampai menghadirkan Caca di dunia ini? Kalau ada kesempatan Caca bertemu dengannya, Caca cuma mau bilang makasih karena udah ngehancurin hati sebaik Papa Faris. Caca cuma bisa berdoa semoga Papa selalu sehat dan akan terus ada buat Caca. Caca nggak mau sendirian. Caca nggak punya siapa-siapa. Gumamnya lagi hingga tanpa sadar ia tertidur dalam posisi duduk. Lo bodoh, Cak. Harusnya lo bisa melawan Mama, ucap Leona mengepalkan tangannya saat mendengar ucapan Caca. Gua gak mau tahu, pokoknya lo harus kuat dan terus berada di rumah ini, ucapnya lagi lalu pergi setelah menutup pintu kamar Caca. Astaga, kenapa sulit sekali untuk memejamkan mata, ucap Dimas begitu frustasi karena sedari tadi ia berusaha memejamkan matanya namun tidak bisa. Caca Anindita, gumamnya sambil tersenyum geli membayangkan sikap dan tingkah Caca yang menurutnya sangat menggemaskan. Kalau si Arya saja dulu menganggap dirinya pedofil saat menikahi Jenar, apakah aku juga termasuk bila aku menikahi Caca? Ucap Dimas saat membayangkan perbedaan umurnya dengan Caca. Astaga, ngapain gue jadi mikirin tuh bocah sih? Keluh Dimas berdecak saat sadar dari lamunannya. Kemon Dimas, jangan mikirin gadis itu lagi. Ayo tidur, pejamkan mata dan tidur, ucapnya pada diri sendiri. Namun baru beberapa detik ia memejamkan matanya, ia langsung membukanya kembali. Kenapa gadis itu tidak mau pergi juga sih? Astaga, ya Allah, lama-lama benar-benar jadi gila ini, gerutu Dimas pada diri sendiri. Karena tidak bisa tidur, akhirnya Dimas pergi keluar kamar sambil mencari angin agar bisa membuatnya mengantuk. Lah, belum tidur bang? Tanya Arya yang baru keluar dari kamarnya dan bertepatan dengan Dimas yang baru keluar dari kamar. Mau cari angin, gak bisa tidur, jawab Dimas. Ngapain lo belum tidur? Habis olahraga, ledek Dimas. Olahraga pala lo, ucap Arya kesal. Nih mau ngambil susu di bawah, jawabnya sambil menunjukkan wadah susu formula yang telah kosong. Papa, teriak Leona dengan suara menggelegar, membuat Caca yang baru saja keluar kamar mandi langsung berlari keluar kamar dan mencari keberadaan Leona. Papa, bangun Papa bangun, teriaknya berusaha membangunkan Faris. Papa, seru Caca dari atas tangga dan langsung berlari menuruni tangga. Au, ringis Caca saat kakinya malah kesleo karena berlari. Namun Caca tetap berlari menuju Leona yang tengah berusaha membangunkan Faris yang kini tergeletak di lantai. Kakak, Papa kenapa? Tanya Caca menangis dan berusaha ikut membangunkan Faris. Gak tahu, tadi Papa berantem sama Mama, terus Mama pergi dan Papa bangun, ucap Leona terus membangunkan Faris. Kakak sudah telepon ambulan? Tanya Caca di sela tangisnya. Ambulan sedang dalam perjalanan. Caca, Papa gak akan kenapa-napa kan? Tanya Leona begitu sendu menatap mata Caca. Caca berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Papa hanya pingsan, sebentar lagi Papa akan bangun, ucap Caca sambil menggigit bibir bawahnya untuk menahan isak tangisnya. Percayalah, dada Caca begitu sesak melihat Faris terbaring lemah tak berdaya seperti ini. Mama? Tanya Caca kepada Leona. Mama pergi, gak tahu kemana.
jawab Leona memeluk tubuh Faris. Tak berapa lama ambulan datang dan langsung membawa Faris ke rumah sakit. Caca dan Leona pun juga langsung ikut naik dengan mobil ambulan. Ya Allah, selamatkan Papa. Hanya Papa yang Caca miliki. Jangan ambil Papa dari Caca, gumam Caca dalam hati. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Caca dan Leona hanya menangis dan terus bersuara memanggil papanya. Setelah sampai di rumah sakit, Faris segera dilarikan ke UGD dan mendapatkan pertolongan oleh dokter. Caca dan Leona terus mondar-mandir sambil terus berusaha menghubungi Lana, namun Lana tidak menjawabnya. Berulang kali pun Leona memesej Lana, namun juga hasilnya sama, tidak ada tanggapan. Ceklek, pintu ruangan terbuka. Caca dan Leona segera menghampiri dokter untuk menanyakan keadaan Faris. "Bagaimana keadaan Papa, Dok?" tanya Caca dan Leona bersamaan. "Maaf," ucap dokter lirih sambil menggelengkan kepalanya. "Kami sudah berusaha yang terbaik, namun Tuhan berkehendak lain." Jedar, bagai tersambar petir di siang bolong. Tubuh Caca langsung luruh ke lantai, begitupun Leona. Ia langsung berlari masuk ke ruang UGD untuk melihat jasad papanya.